Sahabat petani Indonesia dan sahabat pepaya tanah air, apa kabar semuanya? Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dalam channel kebanggaan kita bersama ini, channel yang mana menampilkan banyak ilmu dan pengetahuan tentang dunia pepaya. Pada video kali ini kami akan berbagi informasi bagaimana cara petani untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas berkebun pepayanya, termasuk pada video ini bagaimana seorang petani melakukan inovasi dengan cara mencangkok batang pepaya untuk peremajaan pepaya. Saat ini sejumlah petani di Provinsi Riau sudah mulai melakukan inovasi dengan cara mencangkok. Menurut mereka, dengan cara mencangkok ini dianggap lebih efektif daripada penanaman kembali ataupun penanaman ulang. Karena dengan sistem mencangkok ini, menurut para petani di sini, buah yang dihasilkan itu tidak akan berubah. Misalnya, buah yang lonjong tidak akan berubah menjadi buah yang bulat, sehingga ini lebih efektif. Karena bagaimanapun juga ketika penanaman dari kecambah pepaya, kecambah biji pepaya sendiri, meskipun bijinya itu berasal dari yang lonjong, banyak yang menghasilkan menjadi pepaya bulat, dan ini sangat merugikan sekali bagi petani. Sehingga bagi mereka dengan cara cangkok batang ini adalah cara yang solutif bagi mereka untuk menghasilkan buah yang sempurna. Tidak hanya itu, lamanya berbuah ketika buah yang dicangkok ini, maksud kami batang yang dicangkok ini lebih cepat daripada proses penanaman dari kecambah ataupun pembibitan ulang lagi. Karena pembibitan ulang ini butuh waktu yang lama, mulai dari proses penyemaian, pembibitan, hingga penanaman, dan perawatannya juga dianggap masih lebih lama daripada proses pencangkokan ini. Jadi tidak heran jika petani pepaya di Pekanbaru ini banyak yang beralih untuk melakukan proses peremajaan dengan cara mencangkok batang yang sudah ada, sehingga mereka mengetahui batang tersebut adalah batang yang sudah betul-betul memiliki buah yang lonjong yang tentunya laku di pasaran, bukan buah yang bulat. Jadi seperti yang kita lihat saat ini adalah satu karya petani yang melakukan pencangkokan terhadap batang pepayanya yang sudah mulai tua. Hasilnya cukup bagus dan tidak perlu tinggi, dia sudah berbuah dan bahkan bisa menyentuh tanah. Buah yang dihasilkan juga kita lihat ini buahnya sangat bagus sekali, karena buah dari batang sebelumnya ini adalah berbentuk seperti ini, bukan buah yang bulat, dan ini bisa dipastikan ketika buah lonjong dari tanaman awal cangkok, maka ketika dicangkok dia tetap akan menjadi buah lonjong, tidak akan berubah menjadi buah yang berbentuk bulat. Oh iya sahabat petani, dari pengalaman para petani di sini, batang usia berapa sih yang bisa dilakukan pencangkokan? Jadi menurut mereka adalah batang yang sudah berusia lanjut, misalnya lebih dari 3 tahun ataupun sudah memasuki 4 tahun, itu lebih bagus proses pencangkokannya. Karena menurut mereka buah batangnya itu sudah matang dan hasil yang dicangkok itu juga sudah bagus.
Selanjutnya untuk proses pencangkokan sendiri setelah timbul akar pada cangkok, maka dia bisa dipotong dan dipindahkan ke polybag. Sedangkan di polybag itu biasanya tidak butuh waktu yang lama, hanya beberapa hari, bahkan 1 minggu cukup untuk menghilangkan masa stresnya. Minggu kedua itu sudah bisa langsung ditanam. Seperti ini. Ini adalah proses pencangkokan yang tidak butuh waktu yang lama. Dia sudah bisa cepat berbuah dan buahnya itu lebih cepat muncul daripada proses penyemaian dari awal, maksudnya pembibitan dari awal. Memang ada minusnya juga ketika hasil cangkokan ini, dimana biasanya tanaman hasil cangkokan ini tidak memiliki akar tunggang. Dia hanya memiliki akar samping ataupun akar serabut samping, sehingga batangnya ini tidak bisa tinggi. Maksud kami, ketika dia nanti tinggi, bahaya akan tumbangnya itu sangat besar, sehingga harus dibopong ataupun disanggah dengan kayu. Karena resiko dari tanaman cangkok pepaya ini tidak memiliki akar tunggang untuk bertahan dari tiupan angin dan sebagainya. Sementara untuk buahnya sendiri tidak akan kalah dengan buah pepaya yang dilakukan pembibitan dari awal, dan ini sudah dibuktikan banyak petani di Provinsi Riau. Buah yang dicangkok mereka ini melimpah seperti buah yang pepaya yang mereka semai dari awal. Jadi tidak salah saat ini banyak petani pepaya yang beralih untuk peremajaan pepayanya itu melakukan pola pencangkokan. Jadi bagi sahabat petani dan sahabat pepaya di rumah, cara ini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing, karena bagi para petani di sini pola seperti ini sangat bagus dan tidak banyak risiko juga dengan munculnya buah berbentuk bulat, sedangkan prosesnya juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Baik sahabat petani, terima kasih atas perhatiannya dan saksikan terus video kami. Terima kasih.